Proses perdebatan yang sangat sengit antara kami dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi terkait dengan ditunjukkan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo, tetapi tadi langsung dipimpin oleh Pak Direskrimum ya, Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Imanuddin, dengan meminta persetujuan kepada semua pihak. Alhamdulillah, ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Nah, ada dua ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah Sarjana Kehutanan UGM. Yang pasti, ijazah Pak Joko Widodo tadi itu tidak berbeda dengan apa yang selama ini beredar dan apa yang dianalisis oleh Mas Roy Suryo, Bang Rismon. Sama, ya, yaitu foto Pak Jokowinya sama, kertasnya sama, di bawahnya ada sobek-sobek atau bercak itu, ya. Kami tadi melihat tapi tidak boleh merabah. Ya, jadi clear bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini sudah disita dan sekarang dalam penguasaan penyidik. Disitanya dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian berita acara penyitaannya juga tanggal 23 Juli 2025, dan penetapan pengadilan terkait dengan penyitaan itu 24 Juli 2025 dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Catatan kami hari ini ada dua. Yang pertama adalah kami kecewa kenapa Pak Joko Widodo tidak hadir. Karena tadi ada 3 pelapor yang hadir, yaitu Andi Kurniawan, kemudian ada Samuel Sweken, dan kemudian ada Licumanan. Kan ada 4 pelapor. Tapi hari ini Pak Jokowi tidak hadir. Kami sangat kecewa. Karena kenapa? Pak Jokowi punya kepentingan dengan laporan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan keabsahan ijazah ini asli atau palsu, tentu di sini bukan forumnya. Ya. Bahkan tadi juga penyidik Polda Metro Jaya tidak membuka 13 ijazah pembanding. Jadi belum bisa kami lihat ijazah Pak Jokowi dengan 13 ijazah yang konon katanya tadi sudah disita. Memang tadi diperlihatkan kepada kami, tapi masih dalam kertas segel, jadi tidak bisa dibuka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebenarnya untuk menentukan suatu ijazah ini asli atau palsu, berdasarkan laboratorium forensik yang diatur dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009, tentu kuncinya adalah pada ijazah pembanding atau dokumen pembanding, ya. Jadi meskipun ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para peserta gelar, tetapi secara hukum pembuktian itu belum bisa menjawab apakah ini ijazah asli atau palsu. Kenapa? Karena ijazah pembandingnya itu tidak dibuka, ya. Kami tentu melihat bahwa ini masih menjadi tanda tanya besar juga kepada penyidik Polda Metro Jaya, kepada rakyat Indonesia juga, kepada kami, apakah ijazah ini asli atau palsu. Karena hasil laboratorium forensik yang tadi dijelaskan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu hasilnya hanya identik. Identik dengan siapa? Identik dengan 13 ijazah pembanding, dan 13 ijazah pembanding itu tidak dibuka. Dan kemudian tadi terkait dengan hasil gelar laboratorium forensik juga tidak dijelaskan secara gamblang apakah 13 ijazah pembanding ini ada pernyataan atau berita acara keabsahannya nggak dari UGM. Kami juga nggak tahu ini ijazahnya ijazah siapa, ya. Sehingga memang masih ada tanda tanya yang hari ini kami dapatkan dalam gelar perkara khusus ini. Mungkin itu Bang Aka yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tambahkan? Ya. Hasil gelar perkara tadi menurut saya ini hal yang biasa-biasa aja, karena diperlihatkannya itu ijazahnya persis seperti apa yang telah dianalisa yang beredar di sosial media, yang dianalisa oleh Mas Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Justru saya malah meyakini itu fotonya siapa, kacamatanya siapa, mulutnya siapa, rambutnya siapa, telinganya siapa, kumisnya siapa, gitu loh. Nah, artinya akan tiba ini nanti di pengadilan, saya malah justru yakin ini palsu, gitu loh. Karena yang dianalisa tuh nggak jauh persis seperti itu, gitu loh. Nah, oleh karena itu saya berharap dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk membuka sebenar-benarnya apakah itu ijazah
ijazah milik Jokowi, apakah juga itu ijazah yang dikatakan Dr. Zul? Kalau ijazah itu namanya sama, kuliahnya di UGM, tapi bukan Jokowi yang sekarang jadi presiden gitu loh. Nah, yang kemarin jadi presiden. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penutupnya ya, saya kasih tahu dari hasil gelar itu bahwa poin yang didapat benar pihak dari Polda memberitahukan. Namun tidak sempurna dalam pemberitahuan. Kenapa? Karena pembanding yang 13 itu tidak ditunjukkan. Seharusnya kalau equality before the law, adil, fair, tunjukkan saja, kan nggak repot gitu loh. Supaya pembanding itu bisa kita lihat dengan hasil yang dikeluarkan ijazah dari Joko Widodo Presiden ke-7. Nah ini tidak, nah karena tidak, saya juga heran kenapa gitu loh. Padahal pembanding itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Sangaji ya dan Kozi itu penting sebagai bahan pertimbangan bahwa ini adalah asli atau tidak pembanding. Saya kira itu aja. Thank you. Assalamualaikum.